Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam jam ibadah sektor kita atau pertanggihan sektor yang kita lakukan setiap sekali satu minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kembali kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih kami Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, kami tiada berkekurangan apapun. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami Bapa bersekutu hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa kepada kami dan curahkan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami mengerti Tuhan, maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada jam ibadah sektor atau pertanyaan kita pada malam hari ini yang tertulis di dalam Keluaran pasalnya yang 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saudara-saudara silahkan membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Musa pernah dalam kehidupannya membunuh seorang Mesir. Ketika itu Musa melihat adanya ketidakadilan yang dilakukan orang Mesir tersebut kepada saudaranya, yaitu orang Israel yang ada di Mesir. Tapi perbuatannya itu diketahui oleh Firaun pada saat itu, maka Musa pun melarikan diri ke Midian dan tinggallah ia untuk beberapa waktu lamanya di sana. Namun firman Tuhan datang kepada Musa agar Musa kembali ke Mesir. Allah menyuruh Musa kembali ke Mesir dengan tujuan agar Musa membawa dan menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Allah sebelumnya kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu Musa pun bermohon izin kepada mertuanya Jitro untuk pergi ke Mesir. Melihat saudara-saudaranya, yaitu kaum keluarga Musa sendiri yang masih tinggal di sana, dan secara umum semua orang Israel di Mesir, karena Musa bekerja pada Jitro, dia harus meminta izin untuk pergi. Musa sudah mendapat panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi mengapa ia tidak menceritakan hal ini kepada Jitro? Dia tidak mungkin menceritakan pengalamannya mengenai pernyataan dan penugasan Allah yang sulit dipercaya itu kepada mertuanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin mengetahui keadaan saudara-saudaranya di sana. Kalau Musa memang rindu kepada keluarganya dan ia menggunakan hal itu sebagai alasan, dan ia menutupi alasan utama mengapa ia mau pergi ke Mesir. Musa dipanggil Tuhan, tetapi
dia harus meminta izin secara etika terlebih dahulu kepada mertuanya. Menerima panggilan Tuhan, kita harus berani berkata kepada siapapun. Tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara-saudara, bahkan terhadap keluarga kita juga sendiri. Dalam ayat 18-20, akhirnya Jitro pun memberi izin dan mendoakan agar Musa pergi dalam keadaan selamat. Lalu Musa pun pergi bersama dengan Zipora istrinya dan Gersom anaknya. Sebelum Musa berangkat ke Mesir, Allah telah berpesan kepadanya agar ia melakukan mujizat-mujizat yang telah ditujukan Allah kepada Musa sebelumnya. Hal ini bertujuan agar Firaun percaya bahwa Allah lah yang telah mengutus Musa kepadanya. Namun Allah mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak melepaskan umat Allah itu, sampai Allah menurunkan tulah yang dahsyat, di mana seluruh anak sulung orang Mesir akan mati. Mengapa Allah bertindak demikian? Mengapa Allah tidak serta-merta melunakkan hati Firaun sehingga ia dengan mudah membebaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir? Allah bertindak demikian sesungguhnya Allah ingin memperlihatkan kuasanya kepada Firaun dan juga secara khusus kepada orang-orang Israel yang ada di Mesir, bahwa ia adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada Allah lain di dunia ini yang lebih berkuasa daripadanya, termasuk ilah-ilah yang ada di Mesir. Hal inilah yang terlihat mengapa Allah menjatuhkan tulah-tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Dalam bacaan malam hari ini diceritakan bahwa Musa kembali ke Mesir menghadapi Firaun dengan tongkat Allah di tangannya. Dengan kata lain, Musa menghadapi masalahnya dengan kuasa, dengan hikmat dan kasih Tuhan. Itulah sebabnya tangan Tuhan yang kuat meneguhkan hati Musa untuk berjuang, membuat perkataannya penuh dengan kuasa, dan menuntun setiap langkahnya menjadi penuh dengan mujizat. Ini sama halnya saudara-saudara dalam kehidupan kita juga. Apakah kita sudah pernah bersama berjalan dengan tongkat Allah di tangan kita masing-masing? Ini saudara-saudara butuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Mungkin kehidupan kita hari ini tidak sama seperti orang Israel yang mengalami perbudakan dan kesengsaraan akibat perbuatan orang Mesir. Tetapi saat ini ada begitu banyak peristiwa yang terjadi membuat kita khawatir dan bahkan takut menjalani hidup ini. Sering kita dihantui kegelisahan. Perasaan hati kita juga sering tawar hati. Bahkan ada orang Kristen juga mengalami suatu keputusasaan. Bahwa renungan malam ini membicarakan tentang rencana Allah untuk pembebasan bangsa Israel. Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah yang disembah hari ini juga adalah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Yakub dan Musa. Jika Allah pada waktu itu dapat membebaskan bangsa Israel dari berbagai kesulitan hidup, hari ini Dia juga sanggup menolong kita karena kasih dan kuasanya tidak berubah. Oleh sebab itu, apapun persoalan-persoalan yang boleh terjadi hari ini, jangan sampai membuat iman kita lemah. Jangan seperti orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Tetaplah berharap dan berseru kepada Tuhan. Dia pasti menolong kita dengan caranya sendiri. Firman Tuhan di 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Meskipun Musa telah pergi meninggalkan Mesir sebelumnya, namun Tuhan memanggil dia kembali ke Mesir untuk membawa dan menuntun umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Allah memanggil dia kembali
untuk melaksanakan rencana Allah bagi umat pilihannya. Adakah kita juga saat ini sama seperti Musa? Oleh karena pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, lalu kita pergi atau lari dari pergumulan itu. Adakah kita seperti Musa oleh karena tantangan dan hambatan yang kita alami, lalu kita meninggalkan pelayanan kita? Kita tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Ingatlah saudaraku bahwa meskipun kita telah lari, tetapi Tuhan akan membawa kita kembali agar rencananya digenapi. Kita juga bisa lihat di Kidung Jemaat nyanyian Bila Aku Lihat Bintang Gemerlapan. Ada juga di Jalanku Diiring. Kemudian sekarang bersyukur. Di sana kita bisa melihat betapa indahnya untayan kata-kata syair di dalam lagu tersebut. Saudara-saudara, kita saat ini diinginkan agar menjadi orang-orang benar di mata Tuhan. Demikianlah yang menjadi renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, karena hanya dalam Roh Kudus Tuhan kami bisa kuat, kami bisa melayani, kami sanggup Tuhan dipanggil untuk karya-karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan. Biarkanlah Tuhan kami tidak lari dari kenyataan ini, tetapi kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan, bersama dengan tongkat-Mu Bapa yang senantiasa menyertai kami. Kami akan bersukacita, bersyukur Bapa. Biarkanlah malam hari ini Tuhan kami juga di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami semuanya dalam keadaan sehat terlebih menghadapi masa pandemi ini Bapa. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.